Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi a'malina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. La ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang selalu dicurahkan kepada kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut kepada ayat yang ke-98 dari surat Al-Anbiya. Ayat 98 surat Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kamu, wahai kaum musyrikin, wa ma ta'buduna, dan apa yang kamu sembah, min dunillah, dari selain Allah, hasabu jahannam, bahan bakar jahannam, antum laha waridun, dan kamu ke dalamnya waridun, datang atau mencebur. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha. Seandainya mereka itu, para berhala itu, haula'i alihatan, mereka berhala, para berhala itu, ma waraduha, tidak akan mencebur ke dalam neraka itu. Wa kullum fiha, dan semuanya di dalamnya khalidun, kekal. Andainya mereka itu yang kamu sembah itu adalah Tuhan-Tuhan, mereka tidak akan masuk ke dalamnya, dan semuanya di dalamnya kekal. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Di dalamnya mereka zafir, memekik, berteriak. Wa hum fiha la yasma'un, dan mereka di dalamnya, di dalam jahannam itu, la yasma'un, tidak dapat mendengar. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika hum anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah terdahulu ketentuannya bagi mereka dari kami kebaikan. Artinya sesungguhnya orang-orang sudah ditentukan kebaikan bagi mereka daripada kami. Ulaika anha mub'adun. Mereka itulah dijauhkan daripadanya atau daripada jahannam itu. Sambungan dari peringatan Allah SWT setelah mengingatkan tanda-tanda dekatnya hari kiamat, di mana orang-orang kafir di waktu itu terbelalak, tidak menyangka apa yang sudah
disampaikan oleh para nabi, oleh Rasulullah SAW pada hari itu betul-betul kejadian, maka mereka mengutuk dirinya sendiri, ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza wa fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin, ayat sebelumnya. Nah, kemudian ini kembali kepada kaum musyrik Mekah, menyapa, menegur kaum musyrik Mekah. Firman Allah SWT, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah dari selain Allah itu hasabu jahannam, kayu bakar jahannam, bahan bakar jahannam. Nah, ini khusus khitabnya, komunikasinya kepada kaum musyrik. Jadi disampaikan oleh Allah sebuah wa'id, janji Allah bagi orang-orang yang musyrik. Itu janji buruk untuk mengingatkan mereka supaya secepatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi innakum, sesungguhnya kamu dan semua yang kamu sembah dari selain Allah itu menjadi bahan bakarnya jahannam. Antum laha waridun. Kamu semuanya akan masuk ke dalamnya. Ya. Akan dijebloskan ke dalam jahannam. Apa yang dimaksud dengan wa ma ta'buduna min dunillah? Ini juga walaupun kalimatnya umum, tapi maksudnya khusus, tidak bisa diumumkan. Sebab itu diprotes oleh kaum musyrik sendiri. Ya. Katanya oleh Abdullah Az-Zabari, seorang tokoh musyrik Mekah. Katanya apa? Lah, kan umat Nasrani menyembah Isa. Kaum Yahudi menyembah Uzair. Isa dan Uzair itu orang baik. Apakah mereka juga akan masuk neraka? Nah, maksud dari ayat wa ma ta'buduna ini adalah yang masuk neraka sesembahan atau dewa-dewa, tuhan-tuhan yang disembah selain Allah itu, yang akan menjadi bahan jahannam itu, neraka jahannam itu. Yang pertama, yang manusia yang musyrik itu. Ya. Jadi wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Ya. Takutlah kamu kepada neraka itu yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka kaum musyrik itu nanti menjadi bahan bakar jahannam. Kemudian batu. Nah, batu inilah ya, terdiri ya batu. Berhala-berhala itu terdiri dari batu. Jadi berhala itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Apakah dia dihidupkan di akhirat atau tidak? Ya sama saja. Untuk membuktikan bahwa mereka itu bukan apa-apa, hanya benda. Ya. Kalau mereka Tuhan, tak masuk neraka mereka. Kan itu logikanya seperti logika Al-Quran. Ya. Logika Al-Quran mengatakan kalau mereka betul-betul Tuhan yang disembah, mengapa mereka bisa masuk neraka? Ya. Sama dengan kata kita kepada umat Nasrani, kalau betul-betul Nabi Isa itu Tuhan, mengapa dia membunuh diri di tiang salib? Atau dibunuh di tiang salib. Jadi kalau itu hujjah
nanti ya di akhirat. Wa kullu fiha khalidun, dan semuanya di dalamnya kekal. Baik yang kaum musyriknya yang menjadi bahan bakar di neraka jahanam maupun para berhala. Yang kedua, yang masuk neraka bersama mereka dengan sesembahan mereka itu adalah para jin dan setan. Kenapa? Karena mereka menyesatkan manusia sehingga para jin dan setan itu dijadikan sesembahan oleh manusia. Maka mereka juga masuk neraka jahanam. Ya itulah yang dimaksud dengan ma ta'buduna min dunillah. Jadi tidak masuk Nabi Isa. Nabi Isa tidak masuk neraka karena dia seorang nabi hamba Allah yang diutus kepada Bani Israel. Ya. Jadi dua itu, yaitu berhala-berhala dan para jin, para setan yang dijadikan sesembahan oleh manusia. Disebabkan godaan-godaan setan atau jin yang menggoda mereka, yang menyesatkan mereka sehingga dijadikan para jin itu sebagai Tuhan atau sesembahan. Ditambah lagi gambaran dari dalam neraka itu lahum fiha zafir. Mereka menjerit, zafir menjerit. Menjerit tentu saja karena siksaan. Wa hum fiha la yasma'un, dan juga mereka tidak bisa mendengar apa-apa. Karena gemuruhnya api neraka jahanam itu tidak bisa mendengar apa-apa. Bukan karena telinganya ditutup, tapi karena dahsyatnya azab. Sehingga mereka tidak bisa mendengar. Nah ini juga pernyataan termasuk innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, sesungguhnya yang orang-orang yang sudah ditetapkan kebaikan bagi mereka daripada kami, ulaika anha mubadun, mereka itu dijauhkan daripada neraka jahanam, termasuk Nabi Isa, termasuk Uzair. Uzair itu juga seorang nabi, tapi tidak rasul. Maka mereka selamat, dikecualikan daripada yang dinyatakan sebelumnya, karena di situ disebut sesungguhnya kamu, wahai kaum musyrik Mekah, dan apa yang kamu sembah, ya, itu akan menjadi bahan bakarnya neraka. Kecuali ya orang-orang tokoh-tokoh yang dijadikan sesembahan oleh manusia. Padahal mereka sendiri, Nabi Isa sendiri tidak pernah menganggap atau mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ya, itu diakui. Tidak ada di dalam Injil pun, dalam Alkitab mereka tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus sembah. Bahkan yang dikatakan adalah bahwa Nabi Isa itu adalah utusan daripada Tuhan. Itulah peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaum musyrik, dan tentu saja menjadi pelajaran bagi kita supaya kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang membawa kepada syirik. Karena syirik itu nanti di akhirat mati dalam keadaan syirik itu tidak diampuni dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang kita diskusikan saja. Ya. Orang Nasrani mengatakan Isa itu Allah. Ya. Orang Kristen menyembahnya menganggap Tuhan.
Orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Apakah Uzair ini disembahkan oleh orang Yahudi? Iya, karena dia putra Allah disembah juga. Ya, itu sebenarnya itu ada sekte-sekte yang ada di dalam orang-orang Yahudi. Tidak semuanya. Tapi ada sekte itu diingatkan oleh Allah SWT. Di dalam Taurat itu di dalam terjemahan Taurat disebut Ezra. Jadi Nabi Ezra. Dia hidup di abad ketiga sebelum Masehi. Ya. Kenapa Uzair itulah yang konon yang mewarisi tabut. Dia diberi wahyu oleh Allah SWT. Karena itu dia nabi. Wahyu itu apa? Dia beri pengetahuan untuk memilah dan memilih apa itu cerita-cerita rakyat yang dianggap Taurat. Maka Ezra lah yang menyeleksi kitab Taurat itu, Sefer Taurat. Itu 5 kitab Taurat. Ya. Nah, itulah karena kemampuannya seperti itu, maka satu kelompok orang Yahudi menganggapnya sebagai Tuhan. Itulah Uzair. Ya. Yang pernah mati berapa kali? Ya. Yang pernah mati, yang pernah dimatikan. Iya, itu banyak pendapat tentang itu. Itu seorang yang melewati sebuah kampung yang sudah berantakan, hancur karena perang. Ya. Maka dia berkata, "Anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha." Bagaimana Allah menghidupkan ini setelah matinya? Maka Allah mematikannya fa'amatahu mi'ata 'am. Maka Allah mematikan dia selama 100 tahun. Siapa orang itu? Karena tidak disebutkan macam-macam. Termasuk salah satu pendapat itu Uzair ini. Tetapi pendapat yang lain adalah Nabi juga. Namanya Irmia atau Jeremia. Ya, Jeremia kalau biasa disebut oleh orang Nasrani, orang Yahudi. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya Irmia. Nah, Irmia inilah yang mati 100 tahun. Ada lagi tokoh lain. Ya, beberapa pendapat yang mengatakan siapa tokoh yang dimatikan oleh Allah. Ya. Tapi siapa sebenarnya Wallahu a'lam. Karena Allah tidak menceritakan itu riwayat daripada Israiliyat. Yep. Itu kan tarikat itu banyak. Ya, ada tarikat Mu'tabarah, ada yang tarikat Ghairu Mu'tabarah. Tarikat Mu'tabarah itu tarikat yang boleh diamalkan karena dia mengajarkan jalan suluk, artinya jalan. Salik orang berjalan menuju Allah SWT, yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya. Selama dia tidak ada yang bertentangan dengan syariat, itu mu'tabarah. Jadi standarnya syariat. Ya. Kalau dia sudah bertentangan dengan syariat,
Yang wajib menurut syariat tidak pula wajib di dia itu tidak. Itu sudah ghairu mutabah. Tidak boleh diikuti. Itu eh, apa namanya itu merusak agama. Jadi di suluk itu memang ada amal-amal riyadhah. Namanya riyadhah. Riyadhah itu zikir riyadhah itu adalah zikir latihan. Mengulang-ulang, ya, apakah subhanallah atau bahkan kalimat Allah atau apa namanya istighfar, astagfirullah diulang-ulang ribuan kali dalam sehari. Ada yang kalimat-kalimat yang diajarkan oleh gurunya. Untuk apa? Untuk mencas kalbu kita itu supaya selalu ingat kepada Allah SWT. Karena disuruh, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang beriman, ingatlah dan sebutlah Allah dengan ingatan dan zikir atau sebutan yang banyak. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا الله قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Apabila kamu setelah melaksanakan salat itu, maka sebutlah Allah, ingatlah Allah waktu berdiri, duduk dan berbaring. Jadi jangan lupa. Kalau kita lupa berarti lalai. Nah, orang yang saleh dia ingin sedekat-dekatnya kepada Allah SWT. Kalau kita merasa dekat, tidak akan lupa. Ya, tidak akan lupa. Ya, kecuali yang sudah pikun. Bawa istri ke pasar, sudah pasar, pulang aja sendiri. Sampai di rumah, tadi kan saya bawa istri. Nah, itu namanya sudah pikun. Ya. Jadi, orang yang dekat kepada Allah SWT, ya, sudah menjadi ya hamba benaran, ya hamba Allah benaran. Jadi perbuatannya dengan nama Allah, ya, kata-katanya dengan nama Allah, niatnya dengan nama Allah dan seterusnya. Nah itu dia mendapat nikmat dan kasih sayang serta cinta daripada Allah, terutama ridho. Kalau ridho Allah SWT sudah didapat, itu maqam yang tertinggi. Artinya dia hidup di dunia ini dengan amat nyaman, dan di akhirat juga dia mendapat tempat yang mulia. Apa yang diharapkan di dunia ini selain kenyamanan, selain mendapat pengawalan yang ketat dari Allah SWT, karena dia meridhoi kita dan mencintai kita. Tidak ada yang nikmat yang lebih besar daripada itulah inti daripada suluk. Tidak harus bagi yang mampu aja. Ya, kita sehari-hari berupaya. Ya, yang penting itu ada mujahadah, ada usaha ya untuk mendekat kepada Allah SWT. Jadi kita diawali dengan muhasabah, mengevaluasi diri kita sendiri, sejauh mana dan di mana posisi kita sebagai hamba Allah. Setelah kita menilai-nilai diri kita, mulailah kita memperbaikinya, yang kurang ditambah, yang belum dibuat, yang sudah terlanjur, yang tidak benar ditinggalkan. Dengan mujahadah yang sungguh-sungguh. Setelah itu baru muraqabah, maqam muraqabah.
Muraqabah itu kita merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Itu sudah cukup bagi kita. Kalau mau dekat lagi tentu ada latihannya lagi. Mensucikan diri itu karena Allah itu suci. Tidak bisa didekat sedekat-dekatnya oleh kecuali orang yang suci. Kan gitu. Diri memakam dan semua itu juga karunia. Kemampuan itu yang disebut waliullah, wali Allah. Yaitu orang-orang yang mampu mensucikan dirinya, ya, meminimalisir segala yang negatif dari dirinya. Mampu kan itu tergantung kemampuan kita. Sejauh mana kita menghapus, meniadakan atau setidaknya membuat seminimal mungkin hal yang negatif dari diri. Ya. Kembali ke tafsir tadi. Peringatan Allah dalam Quran diulang berulang-ulang. Ini tafsir ya perasaan mereka dan nyata. Namun dalam kenyataan kadang-kadang ada juga yang membuat yang sekian dan bagaimana saya terjadi dan bagaimana kita supaya membaca ini bagaimana kita bagaimana menunjukkan rasa takut yang termasuk kesusitaan mereka di sana karena kejam dan imam. Ya. Jadi yaitu ayat-ayat Al-Quran itu dari yang sangat lembut sampai kepada yang sangat keras. Ya. Di dalam akhir surat Al-Isra yang sudah kita baca, itu ada disebutkan bagaimana suasana jiwa kita ketika membaca Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan perikatan keras. Ya. Bahwa Quran itu kami turunkan dengan segmen-segmen terpisah-pisah. Satu ayat atau berayat. Jadi tidak diturunkan sekaligus. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Wa nazzalnahu tanzila. Yaitu Quran itu diturunkan secara beransur supaya satu demi satu ayat bisa meresap. Para sahabat itu ketika menerima atau mendengarkan ayat yang baru turun dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka tidak akan mempelajari ayat-ayat yang baru lagi sebelum mereka merasa menguasai betul. Kadang-kadang memerlukan 70 hari. Ada sahabat yang memerlukan 70 hari, yakin dia sudah paham ayat itu dan mengamalkannya. Baru dia pindah ke ayat berikutnya untuk mempelajarinya. Jadi bagaimana kita mempelajari? Kadang-kadang kita kan hanya sekedar membaca aja, tidak tadabburnya. Ya paling tidak kita baca terjemahannya, ya, dan paham apa yang itu, maka orang yang beriman itu akan pasti tergetar hatinya. Karena dinyatakan qul aminu bihi aw la tu'minu bihi.
percaya kamu atau jangan percaya. Tetapi ya, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Itu dalam surat Al-Isra. Yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Ya. Dan ketika mendengar orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, yaitu orang sudah mengetahui isi pesan-pesan dari ayat-ayat itu, ketika dibacakan kepada mereka, mereka harus langsung tersungkur sujud. Mereka tersungkur, menempelkan keningnya, mukanya, yabkuna, sambil menangis. Wa yaziduhum khushu'a, dan mereka bertambah khusyuknya. Ya, jadi ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dengan ancaman yang seperti ini, yang menyebut Jahannam, yaitu itu perlu keimanan. Bagi orang yang keselorohan atau tidak ada kesannya. Milih pula masuk neraka di situ karena banyak artis gitu. Banyak artis gitu. Itu na'udzubillah. Karena itu azab neraka Jahannam itu digambarkan sangat sangat keras. Tidak azabun syadid, azabun alim, azabun azim. Ya. Azabun alim, azab yang amat pedih. Azabun syadid, azab yang amat keras. Azabun azim, azab yang amat dahsyat. Ya. Bagi orang yang percaya tentu menggigil. Ya. Menggigil kulitnya mendengarnya. Kalau cerita yang kita baca dulu, Imam Asy-Syafi'i pernah pingsan mendengar yang seperti itu, menggigil badannya. Itu karena iman. Jadi reaksi dari Al-Quran ini tergantung keimanan kita. Bagi orang yang tak beriman, tak ada. Tapi di penelitian ada orang di video juga ada orang yang membuat rekaman Al-Quran itu diperdengarkan kepada orang-orang yang tak percaya Tuhan itu. Dia katanya memang ada getarannya, ada rasa aman nyaman di situ. Nah, itu orang yang tidak paham. Cuma ini juga itu juga ada makam-makam kita, ya, level-level kita. Ada orang sentuh hanya karena iramanya saja. Kalau suara yang membacanya bagus, tersentuh. Tapi kalau pas seperti suara itu karena irama saja. Tapi irama pun itu sudah menarik. Ya. Irama pun, oleh sebab itu Rasulullah menganjurkan supaya Al-Quran itu dibaca dengan irama. Konon kabarnya yang sering dibaca oleh Rasulullah irama yang sekarang disebut jiharkah. Jiharkah itu sering siapa Andika yang azan itu sering iramanya jiharkah. Yaitu ya
Iya, jadi alim bermana uh, mubalaghah dan juga bisa maklum yang dipedihkan, ditambah-tambah kepedihan. Kalau syadid itu ya keras, mubalaghah juga. Ya, sama dengan azim juga, dahsyat. Ya, ya tapi ya bagaimana kerasnya itu dia. Kerasnya ketika kulit kita ini kullama nadijat badalna ha, badalna julu dan apa ya di dalam surat An-Nisa ketika kulit kita ini sudah hangus matang diganti lagi dengan kulit baru. Itu gambaran azab neraka supaya dirasakan azab itu. Itu berani orang memperselorohkan karena tidak percaya, dianggap fiksi aja. Karena sudah ada tokoh kita yang itu neraka itu fiksi aja. Ya, jadi diingatkan kepada kita itu kita berlindung dari Allah SWT selalu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hindarkan kami, jauhkan kami dari azab neraka. Itu doa kita setiap apa. Jangan kita menjadi bahan bakar neraka itu. Hasabu jahannam. Jadi bahan bakar jahannam. Wallahu alam. Cukup. Masih ada juga. Tadi kan banyak berhala dulu. Itu apakah replika dari seorang tokoh atau rekayasa orang muslim itu? Ya, jadi berhala-berhala itu adalah wujud dewa-dewa mereka. Wujud daripada dewa-dewa mereka. Ada yang jin, ada yang malaikat yang mereka sembah. Dibuat dalam bentuk patung. Sebagai perantara supaya berhala itu bisa menyampaikannya kepada dewa-dewa mereka dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tradisi daripada kaum musyrik. Dan mereka percaya berhala itulah yang melindungi mereka, yang memberi rezeki mereka. Oleh sebab itu di ayat-ayat Quran yang banyak ditegaskan bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah menolak kepercayaan bahwa ada berhala itu bisa memberikan rezeki atau tidak. Ya, sekarang juga banyak kepercayaan ya, bahwa ada benda-benda ya, atau jimat-jimat yang membuka rezeki, yang bisa membuka rezeki itu adalah syirik, yang karena yang memberi rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita dan memperkuat iman kita dan terutama kepercayaan kita kepada hari akhirat dan azab-azab yang akan dihukuman dari hamba-hamba yang menyeleweng supaya kita terhindar dari api neraka. Allahumma amin. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal ridha wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.